Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Wah, Vietnam buka database, siap naturalisasi 100 pemain lebih. Proyek ini woi, 100 pemain lebih? Sadis pak. Woi Vietnam, pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru gitu Vietnam. Ini sih dia nih, siapa nih? Nguyen siapa nih yang kena bola dari Arif Aiman ini? Pusing dia. usai kekalahan memalukan dari Malaysia. VFF lagi nyisir pemain keturunan dari seluruh dunia, dari yang main di akademi sampai yang udah profesional. Saking banyaknya, staf federasi bisa sekalian buka agensi pemain. Salah satu yang dipantau Kenneth Smith, back 23 tahun dari Bundesliga dengan nilai pasar 20 miliar rupiah. Peluang main di timnas Jerman tipis, tapi Vietnam buka pintu lebar-lebar. Wah. Ya kalau proyeknya hanya untuk Piala Asia, mereka pikir-pikir juga, cok. Kalau Indonesia kan masuk akal, ya kan? Indonesia naturalisasi proyeknya jangka panjangnya ada gitu kan. Kita Piala Asia oke, 2027. Piala Dunia hampir pasti, walaupun belum pasti tapi hampir lah. Kita cukup menang 2 pertandingan nanti jadi juara grup, lolos itu ke Piala Dunia. Jadi kalau kita naturalisasi pemain, datangkan pemain-pemain keturunan, mereka masih berpikir itu, oh kalau kita main untuk Indonesia, ya boleh lah, karena kita punya prospek ke depan itu bagus gitu kan. Kita ada nih bermain di Piala Asia, ya ada kemungkinan juga main di Piala Dunia. Nah kalau mereka ini, kalau hanya main di Piala Asia, aduh, kan rugi itu pemain-pemain nanti. Timnas putrinya kalah, timnas seniornya kalah yang cowok, futsalnya kalah. Minta tutorial apa lagi? Aku bingung, ada ya orang seniat itu ngevideoin di stadion lagi lawan Vietnam buat ngejek tetangga sendiri. Ngapain lo ngejek-ngejek Indonesia? Lo aja udah beda kolam. Lo di kolam yang lembut, kita di kolam yang keras. Kecuali lo ngantongin Arab, Cina, Bahrain, nah itu baru deh gua sungkem. Diajak sparring aja ogah-ogahan. Yes. Menurut lo gimana, Bray? Tulis di komen. Betul bang, tapi pelan-pelan, nanti mereka marah-marah itu. Beda kolam lah, jelas betul sih bang ini. Beda kolam lah. Mereka di kolam Piala Asia, kita di kolam Piala Dunia. Jadi beda dong, dan lawannya juga beda. Mereka ini lawannya ikan teri, kita lawannya ikan kerapu, men. Jadi jelas beda. Kalau mereka mau bilang tutornya ada di sini, sorry deh. Kita pertemuan terakhir kita bantai kalian kok. Tidak hanya itu, kita Vietnam ini 3 kali beruntun kita tumbangkan mereka di Piala Asia, bukan kualifikasi loh. Piala Asianya 1 kali, kualifikasi Piala Dunianya 2 kali, bahkan di Hanoi itu 3-0. Kita ajar mereka. Seharusnya kalian tuh tutornya dari kita, bukan kita tutornya di kalian. Terbalik gitu. Bagaimana sih? Menang 4-0 atas Vietnam, supporter Malaysia ini sindir timnas Indonesia dengan mengatakan tutor cetak gol ada di sini. Ini seriusan. Yaps, jadi ada salah satu fans Malaysia yang sedang menyaksikan laga Malaysia melawan Vietnam, dan tak kenapa tiba-tiba langsung menyindir timnas Indonesia dengan mengatakan main kelayakan Piala Dunia, dan kalau mau tutorial golnya ada di timnas Malaysia. Pria ini mengatakan bahwasanya pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol saat timnas Indonesia menghadapi Jepang kemarin. Tapi pas diajak oleh Pak Erick Thohir untuk uji coba tanding di bulan September besok melawan timnas Indonesia, kok ditolak ya? Padahal kan skuad Malaysia yang menang atas Vietnam kemarin itu udah sangat mewah dan jago menggunakan 9 pemain naturalisasi. Tapi masa diajak uji coba oleh timnas Indonesia ditolak? Karena begini bang, kenapa mereka tolak? Karena kalau sampai kalah, mereka kan akan ditroll habis-habisan dan akan sangat memalukan dan akan jadi aib ASEAN, dimana mereka percuma ini datangkan pemain-pemain keturunan tetapi harus dibantai sama King Indo. Makanya mereka bagaimana caranya menolak secara halus ajakan dari Pak Erick Thohir untuk tanding nanti di bulan September, iya kan? Mereka kan beralasan itu harus cari yang seperti ini. Padahal kita ya kalau mau tanding saja, kalah menang itu kan urusan belakangan. Tapi mereka sudah pikir nih, kalau sampai kalah dari Indonesia, ya kita akan malu ini jadi aib ASEAN. Dan kalau mereka lihat kan perbandingan pemain-pemainnya mereka dan kita tuh jauh berbeda. Kita mainnya level Eropa, mereka tuh Amerika Latin. Ya mana main. Amerika Latin dan Eropa tuh beda jauh. Jadi itulah penyebabnya mereka takut kalah dari kita. Mereka hanya tolak secara halus. Karena apa? Takut malu pak, takut malu. Timnas Indonesia berhasil membantai Malaysia. Dibantai nggak tuh? 4-0 nggak tuh?
Timnas Indonesia Putri U19 berhasil membantai Malaysia U19 dengan skor 4-0. Salam 4-0 abangku. 4-0 abangku. Makan itu telur ayam. 0. Pertandingan ini bertajuk ASEAN U19 Women Championship. Bertanding di Stadion Vietnam, Indonesia berhasil mencetak skor 4-0 ya guys. Baru di menit 9 Indonesia sudah mencetak angka ya guys. Ini menampar keras netizen Malaysia yang lagi bahagia-bahagianya. Mereka lagi bahagianya karena timnas Malaysia berhasil melawan Vietnam ya guys. Lagi bahagia sekarang ditampar timnas Indonesia. Itulah kira-kira yang dipikirkan netizen Malaysia saat ini. Mampukah timnas Indonesia menjadi juara di ASEAN U19 Championship? Kita tunggu saja. Ya, jadi mau bagaimana lagi teman-teman? Ya, kehebatannya kita memang sudah seperti itu dan sederhana sih. Putri mereka kalah. Futsal juga beberapa tahun yang lalu kalah. Sudahlah, kalau kita omong futsal itu beda ceritanya. Nanti mereka bilang kita ingat masa lalu. Kalah juga, dibantai juga 6-0 itu baru betul. Pertemuan terakhir 4-1 Pak. Padahal mereka ada siapa? Faisal Halim, ada Dion Coles, ada Dominic Tan kah? Siapa itu? Pemain belakang itu. Kalah Pak 4-1. Jadi kalau mau tutorial itu bukan ada di mereka sebenarnya. Tutorial menang itu ada di kita. Seusai negaranya dihajar Malaysia 0-4, pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy, langsung angkat bicara dan nyenggol timnas Indonesia. Memang kampret dia ini. Negaranya yang kalah dari Malaysia malah dia nyenggol kita itu. Apa hubungannya kampret? Menurutnya, timnas Indonesia tidak akan mampu menyaingi level permainan Malaysia saat ini. Bahkan ia menyebut para pemain Malaysia lebih unggul dibanding skuad Garuda. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Ya. Biarkan saja guys. Supaya senang nih orang. Biarkan saja. Berikut ini, perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, Bahrain, Indonesia, Arab Saudi, Australia, China. Oke, coba kita lihat ya. Match 2-0. Match ketiga 2 sama. Match keempat 2-1. 2 sama itu memang paling menyakitkan. Itu karena kampretnya si Bahrain itu. 4-0. 2-0 lawan Arab, menang kita kan. 5-1 kalah kan. 1-0 menang. 1-0 lagi. 6-0. Jadi yang paling menyakitkan itu 6-0. Yang lebih menyedihkannya kita 0 shoot, man. Itu juga patut dipertanyakan sebenarnya. Padahal kalau kita lihat pemain-pemain belakangnya kita itu setiap minggunya mereka bermain di era divisi lawan striker-striker yang bagus, ya kan. Apalagi JHS lawannya Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, iya kan. Pemain-pemain Inter yang badannya besar-besar, ya kan. Jadi menurut saya apa yang salah sebenarnya? Apakah strategi pelatihnya atau seperti apa? Semoga lah di ronde keempat kita ada evaluasi besar-besaran. Semoga timnas kita tidak dibantai lah nanti. Tapi saya sih yakin kita bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur ronde 4 itu. Asalkan si Qatar, Kang Fred tidak curang nanti itu, ya kan. Karena faktor-faktor non teknis ini yang harus dilihat nanti. Kalau soal sepak bola mah pasti kita bisa kasih kalah mereka teman-teman. Cuma di belakang itu loh, Fulus itu kita kalah itu dari negara-negara minyak ini. Karena saking membeludaknya supporter Indonesia, kedua Federasi Jepang sampai minta maaf karena kapasitas stadion yang kecil. Agaknya kalimat selagi ada oksigen di situ pasti ada supporter Indonesia. Ada benarnya. Kemarin di laga Jepang versus Indonesia, supporter Indonesia datang membeludak ke Osaka untuk menonton timnas. Kebanyakan adalah para WNI yang bekerja di Jepang. Mereka datang dari seluruh penjuru Jepang ke Osaka hanya untuk Indonesia. Sebelum laga mereka bernyanyi dengan lantang bak seperti ada di Indonesia sendiri. Membeludaknya supporter Indonesia ini sampai membuat Federasi Jepang minta maaf karena menyediakan kapasitas stadion Osaka yang kecil. Nah, ini pelajaran untuk negara-negara yang lain. Semoga kalau kalian ketemu Indonesia besok-besok, kalian sudah bisa tahu tuh kalau dimanapun timnas Indonesia bermain pasti supporternya akan hadir itu. Jadi untuk kalian negara-negara yang lain, siapkan stadion yang besar karena kita akan penuhi itu. Supporter Indonesia pasti akan penuhi itu stadion, percayalah. Macam mana para haters mau melayar semua?
kebanyakan daripada negara jiran. Dah tengok dah game Malaysia bertemu Vietnam semalam. Okey, dalam video aku yang lepas, okey, semua fan-fan daripada negara jiran kita mengatakan Malaysia akan tumpas 2-0, 3-0, 4-0. Malaysia akan tumpas di tangan Vietnam. So macam mana korang? Dah tengok kan? Begini bang, aku nak cakap sedikit lah. Tahniah dulu lah untuk Malaysia yang berhasil mengalahkan Vietnam bang, setelah 11 tahun. Jadi karena kita lihat sejarahnya itu, historinya, kalian belum pernah menang lawan Vietnam. Makanya kita lebih mendukung Vietnam. Artinya kita lebih memilih Vietnam mengalahkan kalian, karena kalian belum pernah menang, tetapi ya kalian buat sejarah lah, bisa kalahkan mereka itu. Tahniah lah. Nah itulah, aku tengok dalam TikTok apa semua, dalam Insta semua kan, semua tu kata Malaysia akan tumpas, Malaysia akan tumpas, Malaysia akan tumpas. Ada yang menyokong Malaysia daripada negara jiran ramai, terima kasih banyak-banyak. Tapi kebanyakannya semua mengatakan Malaysia akan tumpas. Tapi akhirnya kau dah tengok tadi kan, keputusan dia Malaysia 4, Vietnam 0 bye. Malaysia 4, Vietnam 0. Baru kau tahu macam mana Malaysia punya penangan. Kau ingat revolusi kau je bagus, revolusi Malaysia ni tak bagus. Ambil kau Vietnam yang beria-ria kata dia boleh menang lawan dengan Malaysia, akhirnya terenganga. Terenganga dengan penuh kesepian balik ke Vietnam. Malam ni tak boleh tidur, kena 4 biji dengan Malaysia. Ambil kau. Memang best perlawanan antara Malaysia dengan Vietnam tadi. Boleh katakan daripada awal sehingga akhir, penjaga gol Malaysia hanya pegang bola, tak salah aku, dengan serangan berbahaya hanya 2 kali je rasa aku. 2 kali je. Lain tu semua Malaysia attack. Tak ada pun Vietnam attack gila-gila. Kalau Malaysia tak ada, langsung tak hidup main tengah Vietnam. Macam tu punya power bye. Memang power lah kalau dah tak boleh nak bawa ke dalam gawang Malaysia. Langsung tak ada peluang. Dahsyat tak dahsyat pemain-pemain revolusi Malaysia. Okey. Nah, kalau macam tu nanti September lawanlah Indonesia. Janganlah tolak, lawanlah. Kalau macam tu nanti September lawanlah kita. Terimalah ajakan dari Indonesia, biar tahu mana yang lebih jago, kan begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.